Berlatar di tahun 2012 di salah satu kota di negara Thailand, tepatnya di Chiang Mai, Song yang merupakan seorang pegulat ingin berpindah profesi menjadi seorang guru. Ia mencoba melamar di salah satu sekolah dan dia diterima, namun kepala sekolah menugaskan Song untuk mengajar di sekolah apung, yang merupakan salah satu cabang sekolah tersebut, dan berada di suatu pulau terpencil. Bahkan sinyal pun enggan berada di tempat tersebut. Setibanya di pulau apung tersebut, Song tidak sengaja menemukan buku harian yang berada di atas papan tulis. Ternyata buku tersebut milik guru lama yang pernah mengajar di pulau tersebut. Lalu Song kembali meletakkan buku tersebut, karena ia berpikir tak ada gunanya membaca buku harian milik orang lain. Buku tersebut ternyata milik Bu En, yang dipindah tugaskan oleh kepala sekolah di tahun 2011. Akibat enggan menghapus tato yang berada di tangannya. Esok harinya Bu En bersama temannya Gigi berangkat menuju sekolah apung, menggunakan mobil dan dilanjutkan dengan menaiki perahu nelayan setempat. Kejadian tersebut sama persis dengan kejadian Song di tahun 2012. Setelah seharian lebih menunggu, tak ada murid satupun yang kunjung datang ke sekolah tersebut. Hingga membuat Song putus asa. Di sore harinya Song mencoba untuk mengendarai perahu, namun dikarenakan masih sangat amatiran, Song pun tak sengaja menarik mesin perahu tersebut, hingga membuat tangannya cedera. Esok harinya Song memanggil muridnya yang berada di sekitar sekolah apung tersebut, dan dipandu oleh seorang ibu nelayan. Satu persatu muridnya pun mulai dikumpulkan, dan terkumpullah 4 murid. Kemudian Song membawa muridnya menuju sekolah, dan kelas pun segera dimulai. Keempat muridnya pun mulai memperkenalkan diri, sembari memperagakan gerakan. Muek murid kelas 1, Tang murid kelas 2, Tuna murid kelas 3, dan Gao murid kelas 4. Mereka semua digabung dalam satu kelas, yang membuat Song untuk pertama kalinya mengajar membuatnya kesulitan. Ditambah para keempat muridnya susah untuk diatur, hingga membuat Song terpaksa menghukum mereka. Dan membuat jarak di antara Song dan muridnya menjauh di hari pertamanya sekolah dimulai. Di hari libur Song kembali ke kota untuk mengecek keadaan tangannya. Dan hal buruk pun terjadi, Song melihat pacarnya sedang berduaan dengan pria lain, menggunakan motor kesayangannya yang ia pinjamkan untuk pacarnya. Song mendatangi pria tersebut dan mengakhiri hubungan dengan pacarnya. Kemudian Song kembali ke sekolah apung dengan mengendarai sepeda motor kesayangannya. Slide pun berpindah di tahun 2011, memperlihatkan Bu En dan Gigi yang mendapat kesulitan di hari pertama mereka, yang membuat Bu En harus mengalami bintik-bintik merah di lengannya, akibat mandi air laut. Besoknya kelas pun dimulai, Bu En menyuruh semua muridnya yang hadir untuk memperkenalkan diri sembari bergaya dengan arti nama mereka. Singkatnya, di hari libur Bu En menyempatkan diri kembali ke kota, untuk menyembuhkan penyakit kulit yang dialaminya, bersama Nui pacar Bu En. Di rumah sakit tersebut Bu En bertengkar dengan Nui, dikarenakan Nui terlalu posesif, yang tak menginginkan En untuk kembali ke sekolah apung tersebut. Sekembalinya Bu En ke sekolah apung, kejadian tak terduga pun muncul. Gigi menemukan mayat tepat di bawah WC, yang membuat Gigi beserta muridnya yang lain ketakutan. Esoknya Gigi pun memutuskan untuk tidak melanjutkan mengajar di sekolah tersebut, dan meninggalkan En seorang diri. Malamnya Song kembali mengambil buku harian milik Bu En, kemudian membacanya, dan Song mulai tertarik dengan kebiasaan Bu En. Song membaca lembar demi lembar buku itu, dan mulai menaruh perasaan kepada En, yang merupakan seorang wanita yang tidak dia kenal, dan Song mencoba melakukan apa yang biasa dilakukan Bu En, sebelum mengajar di sekolah tersebut. Dan saat itulah, Song mulai menemukan kedekatan baru pada muridnya. Song yang semakin penasaran dengan Bu En, memberikan tugas kepada muridnya untuk mencari barang yang pernah ditinggalkan oleh Bu En, dan para murid juga diberi tugas untuk menggambar wajah guru yang pernah mengajar sebelumnya.
หรือไม่เหมือน Malamnya Song bermimpi bertemu dengan Bu En. Akan tetapi Song dikejutkan dengan terjangan badai yang menghantam dan menghancurkan sebagian sekolah. Malam itu Song memeluk para murid yang ketakutan. Dan di saat yang sama, buku milik Bu En terhempas di laut. Setelah badai selesai, esoknya Song memungut kembali lembaran kertas yang berserakan di laut, dan merenovasi sekolahnya dibantu oleh keempat murid kesayangannya. Tak lupa, Song juga menulis ulang lembaran demi lembaran yang semakin pudar. Tahun 2011, N mendapati salah satu muridnya yang bernama Kon tidak hadir dalam ujian akhir kelas. N kemudian pergi ke rumah Kon, menggunakan perahunya. Setibanya di sana ia bertemu Kon beserta ayahnya. N merasa kecewa, dikarenakan Kon tidak ingin kembali bersekolah, dan lebih memilih untuk membantu ayahnya, mencari ikan menggantikan sang kakak yang sedang berjualan ikan di kota. Padahal Kon sudah berjanji akan terus bersekolah walaupun cita-citanya ingin menjadi nelayan. Lalu N kembali ke sekolah, dan menanyakan apa cita-cita muridnya yang lain. Ternyata semua muridnya bercita-cita ingin menjadi seorang nelayan. Seketika, N memutuskan untuk berhenti mengajar di sekolah tersebut, dan pergi bersama Nui. Song yang membaca itu pun, memutuskan untuk mengajak Kon kembali ke sekolah. Singkat cerita, ujian akhir semester pertama pun dimulai, namun nilai yang muridnya dapatkan jauh dari kata bagus, dan kepala sekolah menginginkan Song agar semester kedua nilai anak didiknya harus bagus, dan apabila tidak terwujud, maka kontrak Song sebagai guru tidak akan dilanjut. Sebelum meninggalkan kepala sekolah, Song menanyakan tentang keberadaan Bu En. Kepala sekolah memberitahu, jika Bu En pindah mengajar di sekolah yang lebih maju, dan akan segera menikah dengan pacarnya yaitu Nui. Song kemudian kembali ke sekolah apung, dan kembali melihat buku harian Bu En. Ternyata catatan tentang lamaran Nui terselip di antara lembaran yang lain, akibat hujan badai tempo lalu. Seketika Song merasa patah hati melihat tulisan tersebut. Song lalu membakar buku harian Bu En. Namun, niatnya diurungkan dan kembali mengambil buku tersebut, dan membawa di sekolah di mana N berada. Akan tetapi Song tidak bertemu dengan N, dikarenakan saat itu N telah menghapus tato yang berada di pergelangan tangannya. Song lalu kembali ke sekolah apung, dan menulis apa yang dirasakan yang terjadi selama ia mengajar, di laman kosong di buku harian milik Bu En. Suatu hari di tahun 2012, N mendapat kabar dari seorang wanita dalam keadaan hamil. Datang ke sekolah di mana N mengajar, N menangis mendapati kenyataan bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Nui, pria yang akan menikah dengannya sebentar lagi, dan N memutuskan hubungannya dengan Nui saat itu juga. Tahun 2013, N kembali ke sekolah lamanya, dan meminta agar dibolehkan untuk mengajar di sekolah apung. Lalu kepala sekolah pun dengan senang hati menerima N untuk mengajar kembali di sekolah apung tersebut. Singkat cerita, di sekolah apung tersebut, N merasa senang karena Kon telah kembali bersekolah, dan mulai saat itu juga N mulai sedikit mengenali Song dari para muridnya. Suatu ketika, N menemukan buku hariannya, yang Song letakkan kembali di tempat di mana Song menemukan buku itu pertama kali. Kemudian, N membaca buku hariannya, dan menemukan catatan harian Song di sana. N membaca lembar demi lembar tulisan Song sembari tersenyum. Terlihat N mulai tertarik dengan Song melalui tulisannya dan cara dia mengatasi muridnya. Setelah mengetahui bahwa N akan segera menikah,
Song pun menghabiskan waktunya selama kurang lebih 6 bulan, untuk sungguh-sungguh dalam mengajar muridnya, dan tak lupa Song juga memperkenalkan kereta api, dan fungsinya kepada muridnya, dengan menarik sekolah apung menggunakan perahu. Singkat cerita, ujian semester 2 pun dimulai. Semua murid Song lulus kecuali Kon, dikarenakan Kon kehabisan waktu untuk mengisi lembar jawabannya. Hal itu membuat kontrak Song tidak akan diperpanjang, dan akhirnya Song memutuskan untuk melanjutkan sekolah, dan suatu saat, ia akan kembali ke sekolah apung tersebut. Kepala sekolah pun menyetujui rencana Song, dan berharap Song bisa kembali ke sekolah apung itu. Di tahun 2013, N yang mulai tertarik dengan Song, memutuskan untuk mencari keberadaan Song, berbekal berkas tentang Song yang ia dapatkan dari kepala sekolah. Namun N tidak berhasil menemukan Song. Setiap kali N membaca buku hariannya, dan setiap itu pula N memikirkan Song, yang membuatnya perlahan melupakan Nui pacarnya, walaupun Nui terus mengirim surat permintaan maafnya kepada N. Pagi itu N mendapati kabar, jika selama ini Song terus mengirimkan surat kepada muridnya. Mendengar hal tersebut, N bergegas kembali ke sekolah apung. Sayangnya surat yang Song kirimkan terjatuh di toilet saat Muek membacanya. N lalu menanyakan isi surat tersebut kepada Muek, dan di surat tersebut tertulis, jika Song akan segera datang setelah ujian akhir selesai. Singkat cerita, setelah ujian selesai, N bersama muridnya segera membersihkan kelas untuk menyambut kedatangan Song. N pun tersenyum, karena ia mendengar suara mesin perahu mendekat, namun senyumannya menghilang seketika, karena yang datang bukanlah Song, melainkan Nui mantan pacarnya. Nui meminta maaf, dan mengatakan bahwa ia masih sangat mencintai N, dan tentang wanita tempo hari, Nui mengatakan jika ia akan bertanggung jawab terhadap anaknya, dan memutuskan hubungan dengan wanita tersebut. Setelah lama berpikir, akhirnya N memaafkan Nui, dan kemudian Nui mengajak N untuk kembali ke kota. Setelah N memberikan hasil ujiannya kepada muridnya yang mendapat nilai bagus, dan akhirnya Kon pun lulus dari sekolah apung tersebut. Di perjalanan menuju kota, N membaca kembali buku yang Nui bawa, dan disitulah N mengucapkan terima kasih kepada Song, karena telah membantunya mengajar kembali muridnya hingga berhasil membuat Kon lulus melalui tulisan Song selama ini. Tiba-tiba, N menanyakan pendapatnya kepada Nui tentang cara Song mengajar muridnya. Namun, jawaban Nui tidak membuat N puas. Lalu N sadar, bahwa Nui dan Song sangatlah berbeda prinsip. Kemudian, N memutuskan untuk kembali ke sekolah apung pada malam hari. Awalnya N tidak menemukan siapapun di sekolah, dan memutuskan untuk pergi dari sekolah tersebut. Namun, tiba-tiba lampu sekolah menyala, dan N memutuskan untuk memutar balik perahunya. Lalu N masuk ke sekolah tersebut, dan akhirnya setelah sekian lama mengenal Song melalui sebuah tulisan, kini N dan Song akhirnya bertemu. Selamat, Kru N. สวัสดีค่ะ ครูสอง Tamat.